Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nur Aini dengan NIM 2020 020833. Di sini saya akan mempresentasikan teknik peramalan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Yang pertama yaitu tentang forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Lebih lengkap, William Stephenson dalam bukunya Operation Management 2009 menjelaskan bahwa forecasting adalah dasar dalam menentukan arah keputusan perusahaan di masa depan. Lanjutnya, forecasting mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barang dan jasa hingga rantai pasok. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi forecasting. Fungsi forecasting adalah sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Dengan fungsi tersebut, maka forecasting menjadi penting karena pertama, sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana pengaruh di masa depan. Yang kedua, adanya time gap antara kebijakan dan implementasinya. Yang ketiga, perusahaan memiliki acuan atau arah sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keempat, memberikan solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Yang kelima, permintaan selalu saja menghadapi anomali atau perubahan dan tentu bisa saja berbeda dari masa lalu dengan masa depan. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik peramalan. Teknik peramalan terdiri dari 5 teknik, yaitu peramalan dengan teknik smoothing, peramalan dengan teknik dekomposisi, peramalan dengan teknik regresi sederhana, peramalan dengan teknik regresi berganda, dan peramalan dengan teknik kualitatif. Di sini saya menggunakan metode Delphi dari subbab teknik peramalan kualitatif. Teknik Delphi adalah metode yang banyak digunakan dan diterima untuk mencapai konvergensi pendapat tentang perusahaan dunia nyata yang diminta dari para ahli dalam bidang topik tertentu. Metode Delphi, metode di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Secara sistematis yang dimaksud ada satu fasilitator yang menengahkan pendapat, biasanya menggunakan survei tertutup atau kuesioner. Contoh kasus dari teknik kualitatif yaitu Mr. Johnston, manajer dari PT Jaya Prakosa, ingin memprediksi peluang penjualan untuk produk sepeda motor yang baru ia rancang. Ia berencana meluncurkan produk itu tahun depan. Untuk itu, ia perlu melakukan peramalan untuk mendapatkan gambaran potensi penjualan produknya tersebut. Ia menggunakan metode kualitatif dengan metode Delphi. Untuk terlaksananya metode ini, ia harus melibatkan banyak pihak, yaitu para staf, pembuat kuesioner, pengirim atau penyebar, dan perangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Pada metode peramalan ini, pada awalnya serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Kemudian jawabannya diringkas dan diberikan kepada para ahli tren pasar untuk dibuat peramalannya. Setelah menunggu beberapa lama, para ahli memberikan hasil ramalannya kepada Mr. Johnston. Hasil peramalan menunjukkan bahwa produk yang akan ia luncurkan akan laku keras pada tahun peluncurannya. Metode Delphi ini memakan waktu, namun memiliki keuntungan karena metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional karena melibatkan banyak ahli, sehingga hasil peramalan yang diharap
akan mendekati aktualnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.